acara kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 1 bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah.
Bersama kita menerima hukum kasih sebagaimana yang tertulis dalam Markus 12 ayat 30 hingga 31 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan mengaca kepada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita. Karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengampunan dan kasih Tuhan selalu baru diberikan kepada setiap kita. Bahkan anugerahnya juga diberikan kita melalui 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-5 yang akan bersama kita terima sebagai berita anugerah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Saya mengajak dan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama nyatakan kesanggupan kita dengan kita menyanyikan pujian kesanggupan berkat anak cucu.
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam doa syafaat dan doa mempersiapkan diri dalam menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang sungguh mencintai dan mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Bapa senantiasa menyertai dan memberkati dalam kehidupan kami. Kami senantiasa merasakan pendampingan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana segala sesuatu telah berubah dan sangat mencekam, yang seringkali membuat kami merasa takut dan cemas. Namun ketika kami mengingat akan anugerah dan kasih Tuhan, kami dapat menjadi kuat, dan kami pun akan senantiasa bersyukur, karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Saat ini kami menyerahkan Tuhan, keluarga dalam kehidupan jemaat kami, di mana kami dalam menjalani kehidupan kami harus banyak melakukan aktivitas di dalam rumah kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang baik, dan terus mau mengembangkan diri, terus mau belajar segala sesuatu yang baru. Biarlah peristiwa yang sungguh menyulitkan bagi kami, namun kami tetap dapat bertumbuh dan berkembang, baik di dalam iman kami, demikian juga dalam aspek-aspek yang lain. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyerahkan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, supaya dalam kehidupan umat Kristiani senantiasa dapat menjadi teladan bagi sesamanya. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami Muslim yang saat ini menjalani puasa. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, sehingga dalam menjalani puasa dapat melakukan dengan baik dan sungguh-sungguh akan membawa kehidupan dalam kemenangan di dalam iman mereka. Kami juga menyerahkan Bapa kepadamu untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mampukan Tuhan Presiden, Menteri, dan semua jajarannya, bahkan sampai di daerah-daerah, dapat senantiasa mendampingi masyarakat dengan baik, sehingga kami bangsa Indonesia dapat menghadapi dan memutus rantai penyebaran virus corona yang sungguh amat mengerikan ini. Ya Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan yang berat, baik itu berkaitan dengan pekerjaan yang terpaksa harus dihentikan atau mengalami pemutusan hubungan kerja, dan juga saudara-saudara kami, para pekerja harian yang harus tak bergumul di tengah-tengah kesulitan ini.
Ya Tuhan, memberikan kemampuan, kekuatan, dan kreativitas bagi mereka. Biar di tengah-tengah kesulitan dan krisis yang terjadi ini, masyarakat di Indonesia dapat menghadapi dengan baik dan dapat terus berjuang di dalam kehidupannya, memunculkan kreativitas dan kemampuan untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Bapa kami yang di sorga, kami juga menyerahkan anak-anak kami belajar dari rumah. Ya Tuhan, senantiasa memberkati dan menyertai anak-anak kami, sehingga mereka tidak mengalami kebosanan, tetapi mereka terus dapat mengikuti pembelajaran secara online dengan baik. Dan mereka juga mau terus belajar sesuatu yang baru untuk kehidupan masa depan mereka. Bapa kami di sorga, sungguh kami bersyukur di tengah-tengah berbagai kesulitan yang terjadi, Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau hadir bagi bangsa kami Indonesia. Saat ini Bapa, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami, biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar dari firman-Mu, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah Minggu Paskah 5 ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anak, bersama-sama dalam ibadah Minggu Paskah yang kelima pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 sampai 60. Saya beri kesempatan jemaat untuk mengambil Alkitab dan menyimaknya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60. Demikian sabda Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara, Eyang Putri, Eyang Kakung, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan membicarakan tentang seseorang yang bernama Stefanus. Siapakah dia? Dalam bahasa Yunani, Stefanus itu Stefanos, artinya adalah mahkota. Stefanus adalah salah seorang dari 7 diaken yang dipilih oleh para rasul untuk melayani janda-janda dan juga orang miskin. Nah, rupanya Stefanus ini lebih menonjol ketimbang para diaken lainnya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, dalam hal iman, kasih, kuasa rohani, dan hikmat. Sebab di antara mereka, Stefanus adalah orang yang tanda petik paling cakap di dalam mengerjakan mukjizat dan memberitakan Injil. Mukjizat dan tanda-tanda yang diadakan oleh Stefanus pada akhirnya membuat Stefanus berurusan dengan orang-orang Yahudi yang kemudian menyeretnya berada di depan mahkamah agama atau yang kita kenal sebagai Sanhedrin dengan tuduhan menghujat nama Allah. Tetapi ketika Stefanus menjawab tuduhan itu, wajahnya kemudian berubah seperti malaikat. Dia menjawab setiap tuduhan dengan uraian-uraian panjang lebar sejarah bangsa Israel sampai kepada tradisi nenek moyang orang Yahudi yang membunuh Mesias. Hal ini mengakibatkan tuduhan semakin melebar, ditambah lagi Stefanus mendapatkan tuduhan menghina bait suci dan menghina hukum Taurat. Orang-orang Yahudi yang pada saat itu mendengarkannya digambarkan menyambut Stefanus dengan gertakan gigi, yang artinya ekspresi yang menggambarkan kemarahan luar biasa. Bahkan Stefanus yang pada saat itu penuh dengan Roh Kudus, dia bersaksi, langit terbuka dan di sana ada Yesus yang berdiri di sebelah kanan Bapa. Tentu saja bagi orang-orang Yahudi pada saat itu hal ini merupakan hujatan yang harus diganjar dengan hukuman dirajam, yaitu dilempar dengan batu sampai mati. Sebelum nyawanya meregang, Stefanus berdoa sama seperti yang didoakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia memohon pengampunan dosa bagi orang-orang yang menganiayanya. Tuhan, janganlah Engkau tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan setelah itu meninggallah Stefanus. Kematian Stefanus membawa dampak yang luar biasa bagi orang-orang gereja perdana pada saat itu. Iman mereka semakin bertumbuh, iman mereka semakin berkembang. Walau pada saat itu banyak orang yang dianiaya, bahkan mati sampai martir, justru pemberitaan Injil semakin meluas. Dan kematian Stefanus menjadi inspirasi iman bagi gereja-gereja dan orang-orang percaya hingga saat ini. Bapak, Ibu, Eyang Putri, Eyang Kakung, anak-anak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema Minggu Paskah kelima ini adalah beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Yang pertama, beriman. Iman adalah dasar kepercayaan kita kepada Tuhan, yang dalam hal ini kita percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Yesus adalah juru selamat dan juga jalan kebenaran setiap umat manusia. Maka dari itu semenjak kita kecil, dari semenjak anak-anak masih bayi, kita mulai memperkenalkan lagu-lagu yang dikatakan ngehits sampai zaman saat ini. Kalau Bapak, Ibu, dan anak-anak bisa tahu dari zaman kita kecil sampai hari ini di sekolah minggu biasanya ada 2 lagu yang ngehits itu. Kalau tidak salah lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye, saya senang jadi anak Tuhan. Itu lagu yang pertama. Kalau lagu yang kedua, Bapak Ibu bisa tahu lagunya apa?
Ada lagu yang seperti ini, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek, dan seterusnya. Nah saudara-saudara, itu yang kita lakukan agar anak-anak bisa mengenal siapa itu Tuhan. Bahkan hari-hari ini, ada ibu-ibu yang sedang mengandung, kemudian memperkenalkan lagu-lagu rohani pada janinnya. Artinya, iman itu sebenarnya sudah tertumbuh dan semakin berkembang dalam setiap kita dari semenjak kita lahir sampai kita usia pada saat ini. Dan iman itu juga ada pada diri setiap saudara yang memilih untuk menjadi orang Kristen baru, dimateraikan dalam baptisan kudus. Namun, kita tidak bisa memungkiri saudara-saudara bahwa masih banyak di antara kita saat ini yang hidupnya itu mendukakan hati Tuhan. Tatkala ketika kita diperhadapkan pada kesulitan, penderitaan, ancaman, iming-iming dan godaan, promosi jabatan, pasangan hidup kok yang mendekat berbeda iman, gejolak ekonomi yang saat ini kita rasakan bersama. Entah itu mungkin ada di antara kita yang dirumahkan, berkurangnya job pekerjaan, tidak ada pelanggan sama sekali, apalagi bonus hari raya, dan masih banyak hal lainnya. Dan tatkala itu semua hadir dalam hidup kita, kita kemudian menyerah pada keadaan dan memilih kemudian berbalik dari Kristus Tuhan. Stefanus, tatkala diperlakukan tidak adil dengan tuduhan-tuduhan tadi di dalam pengadilan, tatkala kemudian dianiaya, mendapatkan keputusan dirajam, dia tidak menggugat Tuhan dengan bertanya, Tuhan, kemanakah engkau ketika penderitaan ini hadir? Kemanakah engkau ketika aku mengalami kesulitan yang amat sangat? Dia tidak bertanya. Stefanus tidak berbalik dari Kristus Tuhan. Imannya itu tetap tegar, tetap kuat, dan tetap tenang dalam kepasrahan sampai ajal menjemputnya. Dan ia berkata, ya Tuhan, terimalah rohku. Stefanus mengajarkan tentang kita, iman yang bertahan sampai pada akhirnya, walau ada resiko yang harus ditanggung. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, iman itu bukan berarti berguna tatkala semua peristiwa yang kita alami itu berjalan dengan baik, dengan mudah, dengan indah. Tetapi sebaliknya iman diperlukan tatkala kita menghadapi pergumulan dan tantangan. Menjadi orang Kristen tidak serta-merta kemudian berhadapan selalu dengan penderitaan, tetapi menjadi orang Kristen tidak akan bisa lari dari salib yang kita pikul. Saat memikul salib, kita berupaya mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat itulah kita dimampukan untuk memiliki kesempatan bersaksi. Yang kedua, kita berbicara soal bersaksi. Kata martir menjadi marturia, yang artinya bersaksi demi nama Kristus. Walau konsekuensinya besar, sebab selalu ada sesuatu yang dikorbankan. Stefanus dalam hidupnya akhirnya ia bisa bersaksi tatkala ia bisa mengasihi orang-orang yang pada saat itu membencinya dan bahkan membunuhnya sampai mati. Dan ia mendoakan mereka yang berbuat jahat kepadanya.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, dalam bersaksi saya umpamakan seperti ini. Saya membawa ini. Ini namanya apa? Saudara-saudara, ada yang tahu? Tomat. Tomat ini jenis buah atau jenis sayuran? Jenis sayuran atau jenis buah? Ada yang berkata, oh tomat itu jenis sayuran. Kenapa? Karena kalau kita pergi ke pasar, kita pergi ke supermarket, tomat ini selalu diletakkan di daerah tempat sayur-sayuran. Atau tatkala kita makan, biasanya tomat itu selalu menjadi lalapan. Tapi ada juga yang mengatakan, oh bukan, tomat itu jenisnya buah-buahan. Mengapa? Karena menurut ilmu tanaman atau botani, jenis buah-buahan itu adalah tatkala memiliki biji. Dan coba kita lihat di dalam tomat ini. Di dalamnya terdapat banyak biji. Nah, dari tomat ini saudara-saudara kita belajar bahwa semua tergantung dari sudut pandang mana kita melihat sesuatu. Tetapi toh dari manapun semua tujuan menjadi baik. Entah sebagai sayuran, entah sebagai buah, tetapi ketika kita makan, toh itu semua memberi asupan gizi yang baik bagi tubuh. Demikian pula fungsi kita di tengah dunia harus ditunjukkan dari sikap hidup keseharian kita. Di sekeliling kita banyak perbedaan yang bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Tetapi kita diajak untuk menerima orang lain. Tujuannya apa? Supaya tujuannya menjadi baik. Ada tanda solidaritas kita sebagai bangsa yang menyatu, bersatu melawan ketidakadilan, bersatu melawan penindasan, bersatu melawan kekerasan, dan bersatu melawan intoleransi. Dan hari-hari ini kita ingin bersatu melawan virus corona. Gunakan masker, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Tidak mudik ke daerahnya, bisa say hello lewat medsos, atau kemudian bercakap-cakap kangen-kangenan lewat telepon. Dan yang pasti saat ini bukan waktunya untuk piknik. Tetap berada di rumah, sekolah, beraktivitas, beribadah, dan melakukan banyak hal di rumah saja. Ini merupakan satu bentuk kesaksian kita sebagai orang percaya yang taat pada aturan pemerintah. Agar apa? Pandemi COVID-19 ini benar-benar segera berlalu. Saudaraku, jangan mengeraskan hati. Jangan hanya berpikir demi ego sendiri. Dan jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita ingin menjaga supaya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap bersatu di dalam keberagaman. Hidup damai, rukun, penuh dengan cinta kasih. Terlebih ketika saudara-saudara kita yang muslim saat ini sedang menjalani ibadah puasa. Bagaimana kita menunjukkan diri kita sebagai kesaksian yang hidup bagi Tuhan. Lalu yang ketiga, berkarya. Saat ini kita diajak untuk berkarya melalui perbuatan dan bukan hanya perkataan. Kita buka Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Apa yang dikatakan di sana? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kita diajak untuk berkarya bagi Tuhan, dalam kasih nyata, dalam pengampunan, dalam pemulihan bagi semua. Di sekitar kita saat ini saudara-saudaraku
banyak orang yang membutuhkan uluran tangan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan besarnya untuk kita semua, karya kebaikan apa yang sudah kita lakukan untuk sesama? Karya kebaikan apa yang sudah kita lakukan untuk sesama? Tanpa harus disombongkan, tanpa harus diperlihatkan. Sebab jika engkau memberi, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tetapi karya kebaikan apa yang harus kita lakukan untuk orang lain? Karya kebaikan harus terus digaungkan, agar setiap orang terus mengingat dan bergerak melakukannya. Kiranya saudara-saudara kita dimampukan untuk mewujud nyatakan iman kita melalui kesaksian hidup dan karya di tengah dunia. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Pasamun ingkang kinasih, sesarengan kita badhe mirengaken satunggaling pisungsung kekidungan kang dijejer Gusti kang dadi pangayomku.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita menyatakan iman dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkhusus jemaat GKJ Muntilan, GKJ Mertoyudan, GKJ Secang dan juga GKJ Ngerabak, GKJ Magelang, GKJ Salaman dan juga GKJ Ngablak. Kita bersama-sama hendak merayakan sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Amin. Sebelum kita menerima perjamuan dari Tuhan, kita akan mempersiapkan dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami berbahagia. Engkau memberikan kesempatan untuk kami menerima sakramen perjamuan. Biarlah kami semua, baik para adiuswo, warga dewasa, pemuda remaja maupun anak-anak, yang akan menerima sakramen perjamuan, Engkau siapkan kami semua, hati, pikiran, hanya tertuju kepada kasih-Mu saja, sehingga hati kami disiapkan dan dilakyakkan mendapatkan perjamuan yang menguatkan iman kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga dan menentukan bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara iman kepercayaan kita, seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, roti sakramen perjamuan ini adalah sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah.
Marilah roti sakramen perjamuan yang sudah kita terima, kita makan bersama-sama. Saudaraku, anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang telah ditumpahkan menebus dosa-dosa kita. Mari kita mengambil anggur yang ada di depan kita, kita angkat, dan kita yakin inilah darah Kristus yang telah menebus dosa kita. Minumlah dengan percaya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan melalui sakramen perjamuan yang telah kita terima bersama. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Kristus, ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas berkat kasih dan rahmat yang Engkau curahkan atas kehidupan kami. Melalui sakramen perjamuan yang telah kami terima ini Tuhan, mengingatkan bahwasanya Engkau telah menyatu dengan tubuh kami. Mengingatkan pula bahwasanya kami harus turut dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang menjadi kemudi atas kehidupan kami. Terima kasih pula Tuhan, karena melalui perjamuan kudus ini, Engkau yang senantiasa memelihara iman percaya kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam Kristus Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan. Dan dasar pengumpulan persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 20 dan 21 demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pengumpulan persembahan bersama-sama akan kita iringi dengan lagu Adrenging Tias Kulo.
Mari kita bawa pengumpulan persembahan kita tadi dalam doa. Jemaat dimohon berdiri. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena berkat-berkat-Mu yang melimpah. Meskipun dalam situasi seperti ini, Engkau tetap hadir, memberkati, dan juga menyertai kami. Terbukti, kami telah mendapatkan kesehatan, berkat jasmani dan rohani, dan juga berkat-berkat persekutuan dan kegembiraan. Biarlah dengan berkat-berkat-Mu itu, kami bisa tetap memuliakan nama-Mu. Bahkan dengan berkat-berkat yang telah kami kumpulkan dalam wujud persembahan ini, jadikanlah persembahan ini untuk menjadi berkat bagi setiap pelayanan gereja-Mu dimanapun Engkau menaruh kami. Kami serahkan persembahan ini dan kami serahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kami serahkan persembahan kami ini ke dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara kita masuk di dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita pujikan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.